Presiden Prabowo Subianto ternyata dilaporkan mengorbankan data pribadi masyarakat Indonesia untuk menurunkan tarif impor Amerika Serikat. Itu masuk salah satu klausul. Ya, itu kan semua sudah transfer data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab. Itu bagaimana Pak mengenai regulasinya dan keamanannya Pak? Security-nya bagaimana Pak? Jika tanah bisa dijual, lalu data rakyat pun ikut dilelang, lalu apalagi yang masih tersisa dari sebuah kedaulatan? Dunia politik kita selalu penuh kejutan, tapi kali ini kejutan itu datang bukan dari debat politik, bukan pula dari demo-demo mahasiswa, melainkan dari satu dokumen yang dirilis langsung oleh Gedung Putih. Penasaran isinya? Isinya adalah kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Salah satu poinnya ternyata diam-diam menyentuh urat nadi demokrasi digital kita, yaitu data pribadi rakyat Indonesia. Ya, data kita, data kalian, data saya, data seluruh rakyat Indonesia akan diserahkan ke Amerika demi yang katanya menghapus hambatan perdagangan digital. Tapi benarkah ini demi rakyat? Atau hanya demi segelintir elit yang sedang bernegosiasi dengan potongan tarif? Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan pemindahan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat. Begitulah tertulis secara resmi di laman Gedung Putih dengan bahasa diplomatik yang halus, namun dampaknya bisa sangat begitu kasar. Prabowo dan Trump di sini memang sepakat menurunkan tarif impor dari 32% menjadi 19%. Tapi sebagai gantinya, Indonesia harus membeli 50 pesawat Boeing, membuka lebar-lebar pintu ekspor ke Amerika Serikat dengan tarif pajak 0%, dan menyerahkan akses terhadap data rakyatnya sendiri, yang di sini tak disebut secara terang-terangan, dibungkus rapi dengan istilah pengakuan Amerika Serikat sebagai negara dengan perlindungan data yang memadai. Tapi apakah rakyat sepenuhnya paham data macam apa yang berpindah dan seberapa memadai pengamanan yang dijanjikan? Kalau tidak ada kejelasan terkait dengan model contractual clauses, bagaimana kemudian standar perlindungan data pribadi yang diterapkan di sana, ini yang tadi memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran bahwa akan terjadi eksploitasi terhadap data pribadi warga negara Indonesia gitu kan. Karena kalau terjadi eksploitasi, itu kan berarti bahwa subjek data warga negara Indonesia tidak lagi memiliki kontrol atas data pribadinya gitu kan. Lalu pertanyaannya, untuk siapa sebenarnya kesepakatan ini? Untuk rakyat atau untuk dagang politik? Di sini data menunjukkan defisit perdagangan Amerika dengan Indonesia mencapai 291 triliun rupiah pada tahun 2024. Negara superpower ini mengalami kerugian begitu fantastis. Tentu saja mereka ingin menutup celah itu. Dan jujur saja, Amerika sangat butuh sekali banyak uang, yaitu dalam membantu perang sekutunya Israel. Dan strategi dagang Trump ternyata berhasil mempercurangi Indonesia. Padahal ini cuma digertak dengan tarif impor ke Amerika, bukan dengan melabuhkan kapal induknya di Indonesia. Di sini seolah-olah Indonesia begitu takut kehilangan pasar di Amerika, tapi nggak takut kehancuran pasar di negeri sendiri. Indonesia mengira seolah dunia ini hanya ada Amerika, tak ada negara-negara lain yang mau membeli produk Indonesia. Tapi keputusan presiden kita tercinta memberikan diskon tarif plus bonus diskon kedaulatan sekaligus. Tentu kesepakatan ini dinilai banyak pihak sangat pincang, seolah Prabowo itu benar-benar anti asing, mengorbankan rakyatnya sendiri demi kepentingan Amerika. Barang-barang dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia tanpa bea cukai, tapi produk kita tetap dikenakan tarif 19% saat masuk ke negeri Paman Sam. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kesepakatan ini? Pemerintah berdalih, tenang, yang diserahkan hanya data komersial, bukan data pribadi. Tapi bukankah data komersial justru lebih strategis? Dengan data komersial, Amerika Serikat tahu pola belanja kita, produk apa yang sedang laris, tren pasar kita bagaimana, wilayah mana yang sedang konsumtif. Dan dari situ pula, mereka bisa menyusun strategi invasi pasar secara besar-besaran. Apalagi Indonesia tak mengenakan pajak masuk barang Amerika di sini. Di sini, tentu saja Amerika bisa memetakan semua peluang sebelum UMKM kita
sempat membuka lapaknya. Raksasa-raksasa ekonomi Amerika Serikat akan datang seperti tsunami, menghantam Indonesia, menenggelamkan UMKM kita seperti kapal kertas yang kehujanan. Padahal dulu Prabowo sering bicara lantang menggelegar, bak petir menyambar. Dia anti asing, anti aseng. Tapi kini seolah dialah justru yang membuka pintu paling lebar untuk kepentingan-kepentingan Amerika. Padahal di sini Prabowo sering dibilang adalah macan Asia, seorang kepala negara yang tegas dan berani. Dan jika Prabowo benar-benar tegas, paling tidak di sini negosiasi kesepakatan harusnya zero to zero. Bila Amerika mengenakan tarif impor sebesar 32%, pukul juga dong dengan tarif impor yang sama. Soal ada beberapa perusahaan Indonesia yang bergantung produk-produk Amerika, pemerintah harus hadir buat perusahaan tersebut memberikan solusi dan bantuan dengan negara lain yang memproduksi barang serupa. Atau bila perlu, Indonesia membuat sendiri untuk mensuplai pabrik-pabrik dalam negeri. Dan ingat, perusahaan-perusahaan Amerika yang mengekspor barang-barang Amerika ke Indonesia juga tidak sedikit. Karena Indonesia juga merupakan pasar yang penting bagi produk-produk Amerika Serikat seperti produk elektronik, pakaian, makanan cepat saji, dan lain-lain. Bahkan sejumlah pengamat ekonomi menilai ketergantungan ekonomi Indonesia kepada Amerika Serikat pada dasarnya tak terlalu signifikan. Lagian Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, dan kerjasama dengan Indonesia sangat penting bagi Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas regional dan kepentingan geopolitiknya. Jadi di sini, kalau faktanya ada ketergantungan satu sama lain antara Indonesia dan Amerika, lalu kenapa Prabowo melemah? Apa Prabowo takut terhadap Trump? Atau jangan-jangan Prabowo memang anti asing? Kita baru saja punya undang-undang perlindungan data pribadi, tapi belum sepenuhnya berjalan. Dan sebelum kita punya pagar, rumah kita sudah dibuka untuk tamu tak diundang. Kesepakatan ini mungkin terlihat megah di atas kertas, tapi di dalam diam, kesepakatan ini meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih besar. Apa gunanya tarif rendah jika harga yang dibayar adalah harga diri bangsa? Jokowi saja takut data pribadi di ijazah dibuka di publik, padahal datanya hanya nama serta tanggal lahir. Sampai mati-matian menyewa pengacara demi hal ini. Tapi negara malah melakukan pemindahan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika. Apakah ini yang kita sebut berdagang atau sedang menjual diri perlahan-lahan? Dan apakah ini diplomasi atau sebuah kolonialisme gaya baru? Karena hari ini bukan hanya ekspor impor yang dipertaruhkan, tapi kedaulatan digital dan masa depan kita sebagai bangsa merdeka. Dan mungkin untuk pertama kalinya rakyat jelata harus bersuara lebih keras dari sebelumnya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, yang menarik ya, bagaimana pemerintah yang saat ini teman-teman ya di media sosial banyak sekali, bahkan di televisi ya, tentang kesepakatan dagang bersama dengan Amerika ini mencengangkan. Lantaran kabarnya ya, pemerintah kita itu akan memperbolehkan pihak Amerika Serikat ya untuk mengakses data pribadi warga negara kita, teman-teman ya, termasuk ya kita ini. Ini sangat menyedihkan, ini sangat membuat kita itu harus bersuara ya. Kita harus menolak ya gagasan ini, kita harus menolak kesepakatan ini. Ini mungkin lantaran bagaimana beberapa waktu lalu Indonesia itu bergabung dengan BRICS, teman-teman. Kemudian bagaimana Amerika Serikat memberikan tarif impor kepada negara kita, yaitu sekitar 32% ya. Kemudian bagaimana Indonesia ya, Presiden Prabowo itu diskusi dan negosiasi dengan Donald Trump ya, sampai turunlah 9% ya, 19% tarif impor Amerika untuk Indonesia, Indonesia untuk Amerika, teman-teman. Nah, kemudian Amerika ke Indonesia itu 0% ya. Ini membuat kita pasti tercengang ya. Nah, baru-baru ini bagaimana berita yang
mencengangkan dan memprihatinkan adalah ketika Amerika dikabarkan akan dengan mudah mengakses data pribadi masyarakat Indonesia. Ini berbahaya sebenarnya. Kita harus bersuara, kita harus menolak hal tersebut, teman-teman. Lantaran apakah pemerintah menjual data-data pribadi kita? Apakah pemerintah menggadaikan data pribadi masyarakatnya sendiri ya demi kesepakatan dagang ini, ya kan? Itu adalah data kita. Bagaimana data kita nanti dikendalikan oleh negara luar, oleh negara adik kuasa, ya kan? Ini sangat berbahaya, teman-teman, di kemudian hari. Bagaimana menurut kalian ya? Ini kan sangat memprihatinkan ya. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan bersuara? Kita mengharapkan DPR, kita mengharapkan siapa lagi, ya kan? Dan inilah kenapa Anies Baswedan, kita berharap Pak Anies Baswedan akan bersuara tentang hal ini. Semoga beliau mendengarkan aspirasi kita, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.